Nah, dari 3 orang ini yang lagi diajak-ajak untuk jadi presiden, hanya Prabowo pemegang Wahyu Makutharomo itu. Nah, ini bukan karena politisi Gerindra. Kalau misalnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati kemudian mengganti kandidatnya menjadi Mbak Puan, malah potensinya lebih besar. Ini akan ada satu kata dari yang menang atau elit yang berkuasa. Kok kamu yang pesta, saya yang cuci piring? Kan misalnya nanti Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, ya sudah menang, nggak usah ngomong apa-apa, mandito ngurus cucu, pulang ke Solo, udah, ya kan. Jadi itu tidak akan terjadi dendam. Kalau ngurus cucu, kalau ngurus anak masih running semua di politik. Nah, kalau ngurus anak kan pasti ikut-ikutan nanti protes kan. Iya. Besti ngompol, aduh lemes gitu ya. Jadi kita ketemu lagi di ngomong politik, di mana semua orang bisa ngomongin politik dan ya tidak harus strict politik, tapi kita akan membahas hal-hal yang mungkin relate dengan dunia politik di Indonesia, terutama di menuju 2024 yang terus semakin menghangat. Dan untuk edisi kali ini kita masih berada atau didukung oleh Diskusi Kopi, di mana tempat Diskusi Kopi ini adalah kafe yang sangat menarik untuk berdiskusi apapun, termasuk diskusi politik bersama dengan ngomong politik. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan pemilu atau perjalanan politik menuju 2024, siapa yang paling berpeluang, dasar mengapa orang-orang tersebut bisa dianggap berpeluang, dari sisi filosofisnya, dari sisi historikalnya. Tidak hanya bicara soal survei, tidak hanya bicara soal dinamika politik, tapi ada yang mungkin harus dibedah. Nah, untuk ngobrolin itu, untuk ngomongin itu, saya sudah ditemani sama apa nih nyebut Mas J. Mas. Nah, jadi karena beliau orang Jawa, saya juga orang Jawa, jadi mungkin nanti kita ada berbahasa Jawanya. Jadi merasa menjadi diri sendiri di tengah ibu kota tuh enak, J, kayak gitu. Saya sama bersama dengan Mas Arief Puyono. Kalau dulu dikenal sebagai politisi Gerindra, tapi kalau sekarang masih ya? Masih anggota. Masih anggota. Jadi bukan pengurus. Belum diambil KTA-nya. Belum dipecat. Berniat untuk diambil atau tidak diambil? Saya nggak berniat dua-duanya. Tidak berniat silakan dua-duanya aja, karena kan dulu alami juga kan. Tapi mungkin di luar konteks beliau sebagai seorang politisi Gerindra, kita tahu bahwa beliau juga seorang praktisi kebudayaan. Beliau mengenal betul antropologi politik di Indonesia, terutama kalau kita harus tarik secara historis mengenai falsafah politik di Nusantara. Tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh Nuswantoro, kalau dulu orang ngomongnya, sebelum jadi Nusantara. Bukan begitu, Mas? Nuswantoro. Sebelum jadi Nuswantoro. Nah, kan saya paham-paham dikit. Semoga habis ini saya paham-paham banyak. Ya. Mas Arief, berapa kali Mas Arief bilang ke publik ya melalui akun pribadinya di sosial media, entah itu TikTok atau Twitter, kalau sekarang jadi X sekarang kan, X. Nah, bahwa orang-orang yang hari ini sedang di-running menjadi bakal calon presiden ada 3 orang ya, Mas Ganjar, Mas Prabowo apa Pak Prabowo ya? Mas saja. Mas ya. Lalu kemudian ada Mas Anies Baswedan. Mas Anies. Ini katanya Mas Arief bahwa mereka semua punya peluang yang relatif sama. Iya. Karena memiliki energi dasar yang sama. Katanya begitu. Itu bisa dijelaskan nggak sih maksudnya itu energinya seperti apa? Jadi begini ya, dari 3 tokoh itu memang ada ceritanya ya. Jadi ceritanya itu kalau pemimpin Indonesia itu atau raja itu adalah seorang pemegang Wahyu Makutharomo. Wahyu Makutharomo. Tanya sebenarnya itu adalah ajaran agama Hindu. Jadi itu adalah wejangan dari Wisnu kepada adiknya Rahwana waktu itu.
untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ya. Jadi pemimpin itu harus misalnya lakunya laku laut, lakunya laku bulan, bintang, bumi, ya ada 8. Laku itu masih sikapnya berarti? Sikapnya harus seperti bumi, menghidupi. Kalau seperti bulan, angin, menyinari, ya kan? Okay. Jadi laut itu wahyu, mengairi gitu? Mengairi, ya kan? Saya mulai pintar, Mas. Wahyu Makutoromo. Nah, tetapi penerima Wahyu Makutoromo itu tidak semua orang weton lahirnya bisa menerima Wahyu Makutoromo. Weton itu artinya hari lahir? Hari lahir yang dihitung oleh Primbon. Oke. Ya. Percaya nggak percaya bahwa presiden kita itu semua ada dalam weton penerima Wahyu Makutoromo. Coba menarik, kita bedah dari yang pertama sampai ke 7 nih. Misalnya Ya. Soekarno itu kami spon. Oke. Ya, Maknanya? yaitu sebagai pemegang Wahyu Makutoromo. Jokowi Rabu Pon, penerima Wahyu Makutoromo. Pon semua ya? Ada beberapa saya lupa ya. Sama Kalau misalnya saya ada kemarin- Senen Kliwon. Oh ada? Senen Kliwon itu juga pemegang Wahyu Makutoromo. Nah, dari 3 orang ini yang lagi diajak-ajak untuk jadi presiden, hanya Prabowo pemegang Wahyu Makutoromo itu. Wah, ini bukan karena politisi Gerindra kan, Mas? Bukan, karena Bukan. Mas Ganjar itu lahir di Senen Wage. Oke. Senen Wage bukan pemegang yang bisa menerima Wahyu Makutoromo. Bukan bisa Bukan. memegang. Ya kan, sebenarnya kalau dari PDI itu justru Mbak Puan. Oh, Karena justru. Mbak Puan itu terlahir dalam weton Kamis Pon. Kalau misalnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati kemudian mengganti kandidatnya menjadi Mbak Puan, malah potensinya lebih besar. Ya, sebagai pemegang Wahyu Makutoromo. Oke. Ya kan, nah, Mas Anies bukan pemegang Wahyu Makutoromo wetonnya. Dia hanya lahir di Rabu Kliwon. Oke. Ya kan? Nah, itu syaratnya. Syarat menjadi seorang pemimpin itu harus bisa menerima ajaran Wahyu Makutoromo. Pak Jokowi Rabu Pon bisa menerima. bisa menerima. Kalau saya cuman lihat PON tuh Pekan Olahraga Nasional, bisa nggak menerima Wahyu itu? Bisa. Oh bisa. Tapi main bola dulu. Ya kan, di JIS. Di JIS. Nah, Wah. main bola di JIS. Udah aman nih. Berarti Prabowo tadi sudah Nah. dijual, sekarang Anies Yang tinggal kedua nunggu Ganjar. adalah ada sebuah keanehan tapi nyata Apa? bahwa nama presiden yang sampai habis Hari ini. jabatannya 5 tahun Oh semua? itu ada di kata Notonegoro. Oke. Ya misalnya presiden pertama Soekarno, kedua Notonegoro. Soeharto, ya kan? Motonya. Ya kan? Ah. Ketiga lagi Yudhoyono, Yudhoyono. keempat Mulyono. Keempat Mulyono. Iya. Joko Widodo. Jokowi itu nama lahir kecilnya itu ketika dilahirkan nama ibunya itu diberi nama Mulyono. Oh gitu. Coba cari nama Ah. aslinya Jokowi kecil. Nah, tapi dia sakit-sakitan digantilah nama Joko Widodo. Oh. Mungkin saja kan Jokowi waktu kecil belum kuat menerima Wahyu Makutoromo itu kan. Wah. Jadi sakit-sakitan. Ah. Nah, kalau sekarang mau masuk eranya, era Go. Karena Notonego. Go. Ah. Ya kan? Nah, Go ini memang hari ini ada pada Ganjar. Oh. Cuman ada salah, harusnya kan Go-nya di belakang. Ah. Ya kan? Tapi ini Go atau Ga ya. Oh. Jadi kalau bahasa kawinya lama itu bukan Notonegoro, Nata Nagara. Saya bisa Mas Arif. Rigo saya kan. Bisa. Saya Bisa. daftar partai. Daftar partai mendaftar capres. Ya kan? Go, ya kan? Ah. Nah, ini kan bukan sebuah apa yang dibuat-buat, tapi Oke. terjadi. Kondilala namanya Jokowi itu kecilnya Mulyono. Ah. Ya kan? Nah, Prabowo itu kalah 3 kali dengan No. Oke. Ketika jadi cawapres, lawannya Yudhoyono Budiono. Oke. Ya kan? Ah. Ketika kemarin lawannya Mulyono, kalah lagi. Sekali lagi lawan Mulyono, kalah lagi. Oke. Ya, jadi kata Notonegoro itu bukan bohong ternyata. Bisa dibuktikan udah 4 kali. Kalau hanya sekali, kita tidak bisa percaya ya. Termasuk
Gus Dur, Megawati, Habibie itu bukan yang masuk dalam Notonegoro. Makanya masa kepemimpinannya sebentar. Hanya pendek. Gitu bisa kan. Tapi singkat. Singkat, ya kan? Nah, tapi ada tokoh ya, semua ketua umum partai kan punya kesempatan untuk mencalonkan sebagai presiden ya. Iya. Ada satu tokoh yaitu Airlangga. Airlangga tuh namanya berdiri sendiri. Ya, dia belakangnya kan kalau dijawab Airlangga kan sama. Airlangga sama Airlangga tuh artinya sama. Air mengalir. Dia pun weton lahirnya Senen Kliwon, penerima Wahyu Makutoromo. Ya makanya menurut saya Airlangga ini akan menjadi tokoh yang paling menentukan untuk kemenangan siapapun yang didukung Airlangga ini nanti bisa menang atau berpasangan dengan dia. Artinya tidak hanya didukung. Jadi siapapun dari 3 orang ini kalau kemudian berpasangan dengan Airlangga sebagai lebih besar kekuatannya untuk menang. Karena Airlangga menerima Wahyu Makutoromo, ya kan? Airlangga juga masuk dalam deretan Notonegoro. Ya kan? Nah kalau Mas Ganjar dengan Airlangga, ya kan gogo. Sama ketika Pak SBY berpasangan dengan Budiono, Nono. Oke, paham. Ya kan? Kekuatannya sangat hebat. Dibanding waktu SBY berpasangan dengan JK harus bertarung 2 putaran. Ya kan? Karena dia dilindungi oleh Nono, menang. Kan waktu SBY yang kedua juga lawannya ada 3. Kan Pak JK sama Wiranto, JK Win, Bu Mega sama Prabowo. Kalah semua kan sama Nono itu kan. Yudhoyono, Budiono. Kuat ya? Kuat karena dia ada di Notonegoro gitu loh. Jadi memang percaya tidak percaya ini ke sebuah kearifan lokal ya, kata-kata orang atau kata-kata leluhur orang Jawa zaman dulu itu kejadian terhadap pemimpin yang ada hari ini di Republik ini gitu loh ya. Jadi apa ya, menurut hukum apa ada kata Mendels ya, memang ada kejadian masa lalu itu bisa terjadi ke masa sekarang gitu loh. Jadi memang contoh saja hari ini 3 tokoh ini dalam lingkaran Gunung Slamet, Gunung Serandil, Pantai Serandil. Ya, dalam inner cycle-nya Slamet Serandil. Slamet Serandil itu ada di daerah antara Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, ya, terus Purworejo, Cirebon, ya, Pemalang, ya. Berpindah gitu, yang tadinya dari Merapi ke Parangkusumo, sekarang pindah ke Slamet Serandil. Mas Ganjar memang lahir di Karanganyar, tapi dia besar di Kutoarjo dan Jogja, di areal Slamet Serandil, dan dia keluarganya banyak di daerah Purbalingga, inner cycle Purbalingga dan Banyumas. Istrinya pun orang Purbalingga. Artinya dia kalau pulang kampung ke Purbalingga. Itu circle-nya Banyumas. Selamat tadi ya. Ya kan, dan Prabowo juga orang Banyumas. Ya kan, Dawan. Mas Anies lahir di Cirebon. Cirebon itu masih masuk ya. Banyumas. Kalau meskipun bukan Jawa Tengah. Iya, kalau mau kita tarik kan ada satu bahasa yang sama antara inner cycle Banyumas dengan Cirebon. Misalnya kata Rika. Kan dari Jawa Timur atau di Jogja tidak mengenal Rika. Ya, kalau di Surabaya kenalnya Riga, Pak. Ya Riga, Mas Riga, ya kan. Nah kalau antara Banyumas sampai Cirebon itu kenal Rika. Kamu ada satu kata kesamaan Rika. Jadi memang kok pindah ke sana, inner cycle-nya ke Slamet, Pantai Serandil. Ini kan menunjukkan bahwa pemimpin ke depan ini harus membawa keselamatan bagi bangsa, gitu kan. Nah, ini ada keanehan, artinya pun sudah selesai inner cycle Merapi Parangkusumo. Sekarang berpindah ke Slamet. Contoh lagi, ya kan? Kenapa Slamet Serandil itu pernah satu kali juga menyelamatkan Indonesia, yaitu ketika Presiden Soekarno ingin menyerah kepada Belanda, ya kan? Agresi militer kan. Tapi Sudirman kan mengatakan saya tidak akan menyerah, saya akan gerilya untuk melawan. Ya kan, maka itu
yang nyelamatin kan orang inner cycle Banyumas sama betul. Sandi Dengan lagi. akhirnya keluar taktik perang gerilya itu ya. Nah, itu kan sebenarnya masih perdebatan ya, karena dianggap melawan keputusan presiden yang berdasarkan hasil rapat kabinet saat itu ya. Iya, tapi kalau dia tidak balelo, ya tidak balelo ya kan Indonesia tetap dijajah. Oke. Ya kan, karena ada perlawanan dari Jenderal Sudirman, maka dunia melihat bahwa Indonesia akan dijajah kembali. Dia sudah merdeka. Iya, agresi itu. Bahwa Indonesia sudah jadi negara karena dia sudah punya tentara. Ya. Kan syarat sebuah negara itu punya tentara perang, ya kan. Nah, yang nyelamatin siapa? Jenderal Sudirman lagi kan. Jenderal Sudirman tuh anak Purbalingga. Orang Purbalingga, orang Bobocari. Ya kan? Gitu loh. Jadi memang harus sekarang ini innernya itu adalah Slamet Serandil, Mas Rijal. Kalau menurut Mas Arief, entah dari perspektif antropologisnya, historikalnya, atau budayanya, orang seperti Puan Maharani ini seperti apa? Dalam konteks tokoh nasional kita ya. Mbak Puan Maharani ini kunci. Oh gitu? Kunci untuk kemenangan di Ganjar. Karena apa? Ya, turunnya wahyu nanti Wangkutoromo kepada Mas Ganjar, kalau Mas Ganjar sebagai pemenang, itu melalui Mbak Puan Maharani. Karena? Dia ketua timnya. Oke. Ya kan, ketua tim kan artinya bertarung dengan ketua tim. Ya. Sebenarnya yang berparang real nanti Mas Ganjar itu adalah Mbak Puan. Yang panglima tempurnya ini. Panglima tempurnya itu Mbak Puan yang di depan gitu kan. Ya, dan kita lihat sekarang Mbak Puan itu makin hebat lah dalam melakukan komunikasi politiknya kan. Ke berbagai tokoh ya kan. Bahkan yang di luar koalisi kayak Demokrat kemarin. Demokrat ya kan? Bisa ketemu sama dia kan. Ya kan, terus, ibunya aja nggak bisa ketemu sama betul, SBY sama kan. SBY-nya. Tapi Mbak Puan bisa ketemu. Terus kemarin kalau nggak salah ketika PSI sama PDIP itu agak kencang, malah statementnya Mbak Puan, ya kami bersedia seperti itu ya. Ya untuk, itu kan, makanya Mbak Puan itulah kunci kemenangannya nanti kalau di tim Ganjar. Gitu kan. Nah, Mbak Puan ini bisa disebut kingmaker nanti. Queen ya. Queenmaker kan. Ya kan, dan dengan Mbak Puan bernarasi politik yang sejuk, yang apa, ini makin menguatkan Mas Ganjar loh. Ya kan, walaupun di sisi lain bahwa katanya ya kan Pak Jokowi lebih mendukung Pak Prabowo, ya kan, atau ada konflik antara PDI sama Pak Jokowi, saya sih nggak percaya. Nggak percaya ya? Karena pada akhirnya antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan pasti akan satu keputusan yang sama. Kalau menurut saya begini hitung-hitungannya, Mas. Pak Jokowi ini kan kepengen sebuah jaminan perlindungan atas pasca dia udah nggak menjadi perlindungan presiden. Atas apa? Ya perlindungan politik, ya kan. Sekarang presiden mana, mantan presiden Indonesia mana yang nggak diulek-ulek, yang nggak diodol-odol, Mas, sama rakyat. Karena sudah tidak berkuasa lagi. Tidak lagi berkuasa lagi, belum lagi anaknya. Bagaimana untuk kepentingan politik anaknya dan perlindungan politik terhadap anak-anaknya dan mantunya, ya kan? Nah, sedangkan Pak Jokowi ini seorang presiden yang tidak punya partai. Beda sama SBY sama Bu Mega. Ketua partai, ya kan? Pasti punya kekuatan. Yang kedua misalnya, Pak SBY punya jaringan luas di TNI. Punya anak buah. Nah, Pak Jokowi kan nggak ada. Makanya kenapa saya duga Jokowi ini ingin menempatkan seorang pilihannya menjadi capres yang benar-benar bisa menjamin dia, Mas. Tapi bisa nggak? Misalnya nih, dia berkomunikasi dengan salah satu atau bahkan salah 3 kandidat calon presiden ini. Dengan Anies. Ya mau Jokowi dengan Prabowo, Jokowi dengan Ganjar, Jokowi dengan Anies. Kita secara generate ambillah komunikasi itu dibangun semua lah. Bisa nggak kemudian jaminan itu memang benar-benar tersedia ketika salah 3 di antara mereka ini atau salah satu di antara ketiga ini menjadi presiden? Kita harus lihat perilaku politik. Ya. Perilaku politik para elit atau perilaku politik ketika si elit itu berkuasa. Karena gini, Mas, akan ada satu kata dari yang menang atau elit yang berkuasa. Kok kamu yang pesta, saya yang cuci piring?
Nah itu poinnya. Ya kan? Kamu yang pesta, kenapa saya harus cuci piring? Misalnya nanti ada demo-demo meminta kasus ini dibuka, kasus tekanan rakyat. Si penguasa itu kan lebih kepada populisme. Betul. Ya kan, populisme. Dia nggak mau dia nanti dianggap sebagai presiden yang mendukung korupsi. Nah, di pemerintahan yang lalu. Nah, gini Mas Arief, saya punya tesis. Bisa saya tanyakan ke Mas Arief. Dalam kamus saya punya tesis bahwa tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang tidak ingin meninggalkan legacy atas dirinya sendiri. Artinya citra dirinya lah yang akan ditonjolkan dan mereka akan cenderung untuk keluar dari bayang-bayang tokoh sebelumnya. Artinya dalam konteks saya, tapi saya diskusikan sama Mas Arief, mungkin nggak sebenarnya tidak ada waranti apapun, meskipun sedekat apapun Jokowi dengan Ganjar, Prabowo ataupun Anies, nggak ada garansi. Makanya yang tadi saya katakan, itu tadi kan perilaku, ya, perilaku. Mereka pasti akan membangun legitimasinya sendiri, legitimasi sendiri dan membangun jati diri sendiri tentang leadership dia. Tidak ada misalnya, oh saya akan sama Jokowi, nggak mau dia. Jadi kalau ada kalimat slogan hari ini meneruskan kinerja Jokowi, itu berarti hanya food getter aja nggak? Bisa nggak? Itu hanya food getter dan saya rasa bohong akan diteruskan. Nggak ada yang meneruskan. Karena mereka pasti akan bangun program sendiri nanti. Program sendiri dan dengan gaya kepemimpinannya sendiri. Ya kan, apalagi sekarang sudah banyak medsos apa kuat nanti presiden terpilih untuk mengiyakan, untuk melindungi rejim lalu. Iya. Nggak mungkin. Dan itu bisa saja beresiko atas kekuasaan yang sedang dia bangun saat itu. Itulah kutukan yang terjadi. Oh. Kutukan, ya kan? Berbeda misalnya kayak di Cina. Di Cina itu benar-benar estafet kekuasaannya. Estafet. Karena apa? Presiden yang sekarang tidak dikritik oleh presiden yang dulu-dulu. Ya, gitu loh. Jadi presiden yang dulu itu kayak misalnya Hu Jintao, penggantinya Xi Jinping kan, Wen Jiabao gitu kan. Mereka menjadi dosen, menjadi pengajar generasi berikutnya. Tidak mengeluarkan statement di umum model kayak Rocky Gerung untuk mengkritik pemerintahan yang selanjutnya. Jadi mereka keluar dari arena politik. Jadi mandito. Nah kalau kita ini cuma omongan mandito doang pemimpin itu. Nah nanti habis itu, misalnya dulu SBY jadi presiden, Bu Mega yang kritik. Ya. Bu Mega jadi presiden, Gus Dur yang kritik, gitu kan? Gus Dur jadi presiden, antek-anteknya Soeharto ngeritik, ya kan? Pak Jokowi jadi presiden, SBY ngeritik. Nah itu seharusnya sudah dihentikan, ya kan? Misalnya nanti Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, ya sudah menang, nggak usah ngomong apa-apa, mandito ngurus cucu, pulang ke Solo, udah. Ya kan, jadi itu tidak akan terjadi dendam. Kalau ngurus cucu, kalau ngurus anak masih running semua di politik. Nah, kalau ngurus anak kan pasti ikut-ikutan nanti protes kan. Iya. Jadi memang kepemimpinan Indonesia itu akan baik kalau pemimpin yang terdahulu tidak mengomentari kepemimpinan yang sekarang. Itu cara mengamankan sebenarnya. Cara mengamankan, ya kan. Kalau kebanyakan omong, marah yang baru. Ya kan, kok kamu ngajarin saya, wong kamu aja nggak bener. Padahal waktu proses pemilihannya berusaha untuk mengklaim bahwa kami akan melanjutkan. Nah, gitu iya, akan melanjutkan. Padahal tapi beda urusan kalau sudah dilantik ya. Beda, gitu loh. Sangat beda sekali, gitu kan. Maksudnya memang kalau misalnya ada proyek yang masa multi years, ya mungkin itu dilanjutkan. Karena udah ketanggung dibangun, negara udah keluar duit. Sudah undang-undangnya sudah diubah. Undang-undang, tetapi kalau contoh aja ya, saya pun nggak yakin IKN itu akan dilanjutkan oleh presiden penerusnya Jokowi. Ganjar, Prabowo misalnya yang dianggap paling dekat? Ya nggak mungkin lah Mas.